yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pemangku manaqib. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Syahkiri Manaf dan Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Dr. Haji Asyari Sukarmono. Para kiai, wabil khusus para wakil talqin Pangsi Guru Agung di mana saja berada, khusus yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan manaqib online internasional pagi hari ini. Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura. Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Anang As'ari dari Surabaya. Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Arif Juniarasa SAG dari Yogyakarta. Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Mahya Al-Muhairi dari Jeddah. Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Zainal Mutakin MPDI dari Ungaran. Dan yang mulia Al-Mukarram Muhtaram Bapak Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunaryo dari Bogor. Bunda Haya sebagai sesepuh manaqib dan pendiri manaqib internasional. Para ikhwan akhwat semuanya yang diawali dari pemangku manaqib senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan rezeki yang halal, yang berkah untuk bekal ibadah. Ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ikhwan akhwat di mana saja berada, baik yang ada di luar negeri maupun ada di dalam negeri, yang ada di Hong Kong, yang ada di Amerika, yang ada di Taiwan, Jepang, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Singapura, Korea, Australia, Iran, Turki, di mana aja. Berkah segalanya semuanya. Salam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan menghirup kehidupan, hidup dan kehidupan melalui karomah, keberkahan, kemuliaan bangsa kita pada bulan Syawal. Al-Fasl Ashir fi Syahri Syawal. Jadi dalam kitab Syuhur itu pasal yang ke-10 menerangkan tentang bulan Syawal. Lihat syahr atau ahrufin. Jadi bulan ini memiliki 4 huruf. Yang pertama huruf Ashin, yang kedua huruf Wawu, ketiga huruf Alif, dan keempat huruf Lam. Fa'amashin fi hadis sahar asyajar. Guru kita, musoniful kitab pada syuhur menyebutkan bahwa huruf Shin di dalam bulan Syawal ini adalah asyajarah. Artinya pohon. Beliau menjelaskan bahwa pohon memiliki cabang-cabang. Ya. Menjelaskan huruf Shin ini sebagai syajarah. Ya. Pohon yang memiliki cabang-cabang yang tumbuh dan akarnya menghujam ke dalam bumi. Bulan Syawal adalah waktu untuk menumbuhkan cabang-cabang kebaikan.
atau amal-amal soleh. Setelah kita riyadhah 3 bulan berturut-turut dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Yang puncaknya kita riyadhah pada bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini adalah untuk meningkatkan kualitas yang kita riyadhahkan, yang diriyadhahkan oleh guru murid kita pada 3 bulan yang di bulan Syawal, Sang Guru menuliskan firman Allah surat Ibrahim, qala Allah Ta'ala, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 24. Yang perlu kita ketahui, kalau pohon itu tumbuh sempurna dengan cara ditanam. Pada tanah atau bumi. Qulubul mu'min, hati orang mukmin, ka'ardin. Hati orang mukmin itu seperti tanah. Bumi. Dinabati syajaratil iman. Syajaratil iman. Dinabati syajaratil iman. Untuk tumbuhnya tanaman atau pohon iman. Itu hati seorang mukmin. Untuk tumbuhnya pohon iman. Jadi perumpamaan ini menjelaskan bahwa hati seorang mukmin adalah tempat tumbuhnya iman seperti tanah yang subur untuk tanaman. Iman dapat tumbuh dan berkembang dalam hati seorang mukmin yang baik. Seperti tanaman yang tumbuh di tanah yang subur. Jadi kita mesti berusaha. Kita mesti usahakan memiliki hati yang baik dan hati yang bersih. Yang suci. Seperti tanah yang subur, agar iman dapat tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Ini yang mesti kita usahakan. Yaitu memiliki kalbu yang bersih. Kalbu yang agar supaya iman dapat tumbuh dan berkembang dalam kalbu kita. Iman dapat tumbuh itu tidak dengan sendiri. Jadi iman itu tidak dapat tumbuh dengan sendiri pada diri kita. Mesti ditanam. Kalau iman ditanam, pasti ada yang menanam. Nah, berarti ada yang menanam. Siapa? Ahlinya. Profesor. Mungkin di atas profesor pertanian. Jadi, iman mesti ditanam. Tanpa ditanam, mustahil iman bisa tumbuh.
Pohon yang baik diperumpamakan ya, sebagai kalimat yang baik. Kalimatun thayyibah. Para ahli tafsir mengatakan kalimatut thayyibah itu adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kalimat yang baik mencakup keimanan dan segala perkataan yang jujur, kejujuran, serta bermanfaat. Bagaikan sebuah pohon yang bagus, yang baik, akarnya kuat, masuk mencengkram dalam bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Artinya, hati yang bersih melambangkan tanah yang subur. Hati yang suci, bersih melambangkan tanah yang subur. Sehingga bibit unggul atau syajaratun thayyibatun tumbuh dengan sempurna. Akarnya kuat. Ya. Ini melambangkan suatu keyakinan dan keimanan yang mendalam. Cabangnya yang menjulang tinggi ke langit melambangkan amal soleh dan niat yang naik ke hadarat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh ilahi anta maqsudi. Sedangkan buah yang dihasilkan oleh pohon itu melambangkan suatu hasil pahala dan kebaikan-kebaikan yang diterima di sisi Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, yang bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri, tapi dinikmati oleh orang lain. Jadi ayat ini sebagai simbol hubungan antara hati manusia dengan Allah. Di surat Ibrahim ayat 24. Di pohon yang baik itu melambangkan hati yang telah mencapai ma'rifat kepada Allah. Pohon yang baik. Kolbu yang baik. Kolbu yang baik melambangkan hati. Ya. Mencapai ma'rifat pengenalan Allah. Ya. Dengan akarnya melambangkan kecintaan dan kerinduan hati kita kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sedangkan cabangnya menjulang ke langit melambangkan perjalanan spiritual. Suluk kita menuju Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sehingga ada yang buah dihasilkan ya, akan melambangkan pengalaman spiritual, yaitu zauq dan pengetahuan intuitif, makrifat tentang Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dalam konteks ini, ayat ini mengajak kepada manusia untuk menumbuhkan hati yang bersih, hati yang meningkatkan rasa cinta kepada Allah, berusaha untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi sajaratun taibatun, kalimatun taibatun, kasyajaratin taibat. Wa syajaratu nau'ani, syajaratun taibatun wa syajaratun khabisatun. Fa syajaratu taibatun mazkuratun fil ayati sabiqah. Jadi kata dalam kitab Tajwid Syuhur, pohon itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama syajaratun thayyibatun dan yang kedua syajaratun khabisatun. Syajaratun thayyibah, pohon yang baik. Ini melambangkan ucapan bersih, ucapan yang bersih. Ya, kalimatun thayyibah, syajaratun thayyibah. Ini melambangkan ucapan yang bersih, ucapan yang suci, melambangkan iman yang kokoh, iman yang kuat, dan cinta kepada Allah yang tulus. Kalimatun thayyibah, kasyajaratin thayyibah. Ini adalah ucapan yang bersih, yang suci, iman yang kuat, dan cinta kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sedangkan syajaratun khabisatun, pohon yang buruk,
pohon yang buruk. Pohon yang buruk melambangkan ucapan yang kotor. Nafsu yang dihiasi dengan nafsu yang rendah. Yang jauh dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Jadi kalimat itu atau pohon itu ada dua. Ada kalimatul thayyibah, ada kalimatul khabisah. Ada syajaratun thayyibah, ada syajaratun khabisah. Ada pohon yang baik, ada pohon yang buruk. Ada ucapan yang baik, ada ucapan yang buruk. Itu perumpamaan. Tadi, kalau yang baik, itu adalah ucapan yang bersih, yang suci. Ya. Pada hakikatnya, kalimat itu adalah sama. Sama. Yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa amma syajaratul khabisah fi qoulihi ta'ala wa misal kalimatin khabisah kasun khabisah. Ijtusat min fawqal ardi wa ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk itu gampang dicabut. Gampang rubuh dari atas muka bumi. Tidak bisa bertahan. Karena tidak ditanam. Jadi, kalau kalimat yang ada diucapkan saja, mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang bagus. Apabila ditanam oleh ahlinya. Tapi kalau kalimat la ilaha illallah hanya sekedar diucapkan saja, tidak ditanam, maka tidak bagus hasilnya. Kenapa? Sebab akarnya itu tidak dapat masuk ke dalam kalbu, tidak masuk ke dalam hati. Sedangkan hati mukmin ada sebagai tanahnya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini mesti ditanam ke dalam kalbu. Kalau tidak ditanam, hanya sampai di bibir saja, akarnya tidak akan bisa masuk ke dalam kalbu. Kalimat la ilaha illallah yang ditalqinkan, akarnya masuk ke dalam kalbu, maka akan mencengkeram. Sedangkan kalimat la ilaha illallah yang tidak ditanam, artinya hanya ikut-ikutan. Bukan ittiba, bukan. Bukan ittiba. Kalau ittiba, mengikuti seseorang yang memberikan petunjuk. Tapi kalau ini mengikuti dengan cara latahan. Bahasanya latah. Ikut-ikutan tanpa tahu juntrungannya. Tanpa ada yang membimbing. Latah. Orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah karena latahan, ini tidak ada arti. Kurang manfaatnya. Sedangkan kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan ke dalam kalbu seorang mukmin, inilah yang sangat besar manfaat. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mulutnya, tapi masih suka berbohong. Mengamalkan la ilaha illallah yang tidak ditalkin, masih suka menipu, masih suka gosip. Ini lisan. Artinya lisan atau lidah, bibir yang mengamalkan la ilaha illallah tapi tidak ditalkinkan, tidak ditanam. Tapi karena memiliki kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan ke dalam kalbunya, maka ucapan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan di lisan ini melalui lisan
melewati bibir, itu keluarnya dari dalam kalbu, dari dalam hati, tumbuh dari dalam kalbu. Maka dia keluar melalui lisannya, melewati bibirnya. Maka terdengarlah lafaz la ilaha illallah. Dengan lafaz la ilaha illallah yang ditanamkan, yang ditalkinkan, maka kalimat ini yang mencakram ke dalam kalbunya merusak segala sifat-sifat buruk. Maka orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan, mulutnya akan berucap dengan ucapan-ucapan yang bersih dari dusta, bersih dari penipuan, bersih daripada ucapan-ucapan kotor yang dipenuhi dengan nafsu, ucapan yang jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang mengamalkan la ilaha illallah hanya latahan, yaitu ya, ucapannya masih kotor, masih suka berbohong, masih suka gibah, dipenuhi dengan nafsu. Dan dia jauh dari Allah Rabbul Izzah. Artinya, kalimat la ilaha illallah tanpa ditalkin, hanya latahan saja, tercabut akarnya dengan ucapan bohong tadi. Dengan ucapan-ucapan keji, dengan ucapan-ucapan kotor tadi. Sehingga tidak dapat bertahan. Tidak bisa memiliki satu kestabilan. Beruntung kita yang telah ditanamkan kalimat thayyibah. Yang diumpamakan sebagai kalimatun. Ya, kalimatun thayyibah yang diumpamakan sebagai syajaratut thayyibah. Kalimatnya sama saja, yaitu kalimat la ilaha illallah itu bisa dikatakan kalimatut thayyibah, bisa dikatakan kalimatut khabithah. Jadi kalimat yang buruk merujuk pada pengakuan. Jadi pengakuan saja. Jadi kedua ayat tadi itu ayat 24 dan 20 sampai 26 ya. Kalimatun thayyibatun dengan kalimatun khabithah. Jadi menunjukkan bahwa kalimat yang baik dan kalimat yang buruk itu sebenarnya merujuk pada pengakuan. Kalimatnya sesama, la ilaha illallah. Jadi kalimat ini bisa menjadi thayyibah baik jika diucapkan dengan iman, dengan keyakinan, dan penghayatan yang karena adanya bimbingan, yaitu talqin. Tapi kalimat ini bisa menjadi khabithah, menjadi buruk jika diucapkan hanya sekedar ucapan lisan saja. Tanpa pengamalan, tanpa penghayatan, tanpa iman yang benar. Jadi, esensi dari kedua ayat itu adalah pentingnya talqin untuk meningkatkan kualitas iman, penghayatan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi benar-benar kita harus melewati orang yang menanam, yaitu guru mursyid sebagai ahli kalimat thayyibah, ahli syajarah thayyibah. Tanpa ada ahlinya,
pohon yang ditanam tidak akan tumbuh. Tapi kalau ditanam oleh ahlinya, pohon itu walaupun tidak berkembang akan tetap tumbuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan insya Allah pada hari Senin hari kita lanjutkan. Karena waktu juga sudah cukup yang kebetulan alhamdulillah pada hari ini ada manakib. Tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.